Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Detri, NPM 1775404, program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan memaparkan seminar tugas akhir dengan judul Analisis Nilai Tambah Industri Emping Melinjo Skala Rumah Tangga di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto, MSI, dan Ibu Analiana Sari, STP, MTA, dan dosen penguji Ibu Sutarni, SP, MEP. Outline-nya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Industri rumah tangga merupakan bagian pilar utama pendukung kekuatan perekonomian. Tanaman melinjo itu merupakan jenis komoditi hortikultura yang berpotensi untuk diproduksi dan memiliki nilai tambah. Di Provinsi Lampung cukup mumpuni dalam produksi melinjo gitu, tepatnya Kabupaten Pesawaran yang di Desa Bernung merupakan sentra produksi emping melinjo. Namun di sini banyak mengalami kendala gitu, baik dari pengolahan usaha yang masih kurang menunjang, peningkatan kapasitas produksi, sehingga skala produksi yang masih terbatas. Nah, keterbatasan para pelaku usaha juga dalam pemahaman penerapan cara produksi olahan pangan yang baik atau CPPOB guna meningkatkan nilai tambah dan pengolahan manajemen usaha yang masih sederhana. Maka dari itu, yang melatar belakangnya itu mengetahui bagaimana penerapan cara produksi olahan pangan yang baik yang diterapkan oleh pelaku industri emping melinjo di Desa Bernung dan menganalisis nilai tambah. Berdasarkan pemaparan tabel, ini tabel produksi melinjo per kuintal Provinsi Lampung tahun 2019. Dilihat pada tabel bahwasannya Kabupaten Pesawaran merupakan produksi melinjo terbesar kedua di Provinsi Lampung. Ini melandasi adanya sentra produksi di Desa Bernung itu ya. Selanjutnya, daftar produksi terbesar industri rumahan di Desa Bernung dalam memproduksi emping melinjo. Ini data yang sudah diolah ketika observasi di lapang, bahwasannya didapat 3 pelaku IKM Kasibunda dengan produksi 150 kg per harinya, dan Kulormen 35 kg per harinya. Bu Tarjo memproduksi 25 kg melinjo per harinya. Ini dari observasi di lapang bahwasannya daftar produksi terbesar dari ketiga pelaku usaha tersebut. Nah, ini merupakan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan cara produksi olahan pangan yang baik dari produksi emping melinjo yang ada di Desa Bernung. Terus mengetahui berapa besarnya biaya yang dikeluarkan, baik penerimaan yang diperoleh, dan mengetahui berapa besarnya nilai tambah industri emping melinjo di Desa Bernung, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana nilai tambah yang didapat pada produksi emping melinjo ini, serta pengaruh penerapan CPPOB terhadap keberlangsungan usaha dan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Bernung. Dan kegunaan praktisnya ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, terutama saya sendiri itu, dan instansi pemerintah setempat. Berdasarkan saya turun lapang, bahwasanya memang di sana mengeluhkan peran pemerintah setempat gitu, karena memang jarang sekali adanya pelatihan baik penyuluhan yang diberikan untuk produksi melinjo, keberlanjutan usaha emping melinjo yang ada di Desa Bernung gitu. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu yang pertama tepatnya industri emping melinjo itu sendiri. Ketiga responden yang dilakukan pada penelitian ini IKM Kasibunda, Kulormen, dan Bu Tarjo. Terus proses produksinya lalu dianalisis penerapan CPPOB, dianalisis berdasarkan secara deskriptif, dan analisis nilai tambah
Terus metode yang digunakan metode Hayami dan diperoleh hasil penelitian pada emping melinjo. Ini kerangka pemikirannya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama emping melinjo sendiri, yang kedua industri, yang ketiga nilai tambah, yang keempat pendapatan, yang kelima penerimaan, yang keenam biaya, yang ketujuh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan yang kedelapan CPPOB, dan yang kesembilan penelitian terdahulu. Ini tinjauan pustakanya. Selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin dari laporan penelitian saya. Pertama, Perdana Alfa Cino tahun 2018 dengan judul Analisis Nilai Tambah Emping Melinjo Studi Kasus Desa Bandarjaya Kabupaten Simalungun dengan metode penelitian metode Hayami. Nah, diperoleh nilai tambah dari biji melinjo menjadi emping adalah sebesar Rp10.013 per kilogramnya dengan rasio yang diperoleh sebesar 67%. Ini dengan keuntungan Rp1.173 dari hasil pengolahan emping melinjo dengan rata-rata Rp Rp1.173 per kilogramnya, di mana setiap mengolah 1 kg emping melinjo keuntungan yang didapat rata-rata sebesar Rp1.173. Yang kedua, Tia Ayu Lestari dan kawan-kawan tahun 2020 menganalisis nilai tambah keuntungan agroindustri emping melinjo di Desa Bernung. Nah, ini sama dengan penelitian saya tepatnya. Nah, gitu, dengan menggunakan metode Hayami. Namun perbedaannya di sini bahwasanya kalau Tita Ayu ini dan kawan-kawan menganalisis hanya di industri IKM Kasibunda dan menganalisis nilai tambah itu nilai tambah emping melinjo yang masih mentah dan emping melinjo yang sudah digoreng gitu. Ini diperoleh bahwasannya nilai tambah yang positif diperoleh sebesar Rp5.577 jenis emping mentah dan emping yang sudah siap dikonsumsi dengan besar Rp5.285 memiliki RC lebih besar daripada 1 sehingga agroindustri tersebut merupakan unit usaha yang menguntungkan dan layak diusahakan. Ini merupakan penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode pelaksanaan pada penelitian ini tepatnya di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Nah, turun lapang yang saya laksanakan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Ini seperti alat tulis, keperluan alat tulis kantor, komputer, terus handphone, dan kebutuhan alat lainnya, dan bahannya seperti hasil survei atau turun lapang ke responden-responden dan hasil wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Untuk primer sendiri yaitu dari wawancara, kuesioner, observasi maupun dokumentasi, sedangkan sekunder itu dari Badan Pusat Statistik, yaitu dari Dinas Pertanian setempat, dari Dinas Koperasi maupun literatur lainnya. Selanjutnya yaitu jenis data. Nah, di sini jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Nah, sedangkan kualitatifnya itu menjelaskan secara detail tentang produksi emping melinjo di Desa Bernung maupun cara produksi olahan pangan yang baik yang diterapkan di Desa Bernung. Sedangkan kuantitatifnya yaitu analisis nilai tambah produksi emping melinjo dengan menggunakan metode Hayami. Ini selanjutnya metodenya yaitu metode sampling. Penentuan daerah penelitian di Desa Bernung ini secara sengaja atau purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Ini metodenya. Sedangkan metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, bahwasanya data yang digunakan menggunakan program Microsoft Excel dengan metode analisis menggunakan metode Hayami. Ini metode analisis data yang saya gunakan. Selanjutnya langsung saja hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dari karakteristik responden. Yang pertama, jumlah respondennya. Sesuai dengan pemaparan yang di atas tadi, saya jabarkan bahwasanya ada 3 responden yang saya gunakan, IKM Kasibunda, Kuloremen, dan Butarjo, berdasarkan skala sedang, kecil, dan kecil.
Selanjutnya umur responden. Nah, di sini umur responden dilihat pada tabel bahwasannya ada usia produktif itu dimulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun, dan non produktif itu 64 tahun ke atas. Aslinya di sini dari ketiga pelaku usaha ada usia yang sudah non produktif. Nah, termasuk usia lansia. Kenyataannya usia lansia itu dianggap tidak mampu dalam bekerja. Namun di sini usia semakin produktif itu pengalamannya semakin banyak. Makanya dalam produksi melinjo ini salah satu pelaku usaha tetap menjalankannya karena pengalaman dia lah lebih luas, biarpun usahanya sudah non produktif gitu. Nah, untuk tingkat pendidikan. Nah, di tingkat pendidikan dari 3 responden ini rata-rata yang paling tinggi itu ketiga responden itu lulusan sarjana. Nah, menurut Atiningsih dan Suryo tahun 2020 menyatakan bahwa pengaruh pendidikan terhadap minat berusaha berpengaruh secara nyata. Artinya di sini tingginya pendidikan seseorang, minat dalam berusaha akan semakin tinggi dalam berusaha karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, wawasannya lebih luas gitu. Selanjutnya jumlah anggota keluarga atau tanggungan keluarga. Rata-rata rentan 2-6 anggota tanggungan keluarga. Nah, di sini jumlah anggota keluarga akan berpengaruh pada tingkat usaha karena semakin banyak jumlah keluarga maka semakin banyak tanggungan, semakin tinggi tuntutan perekonomian, dan semakin membuat pelaku usaha semakin bekerja dengan semangat agar menghasilkan laba yang tinggi gitu. Selanjutnya pengalaman usaha. Pengalaman usaha dari ketiga responden IKM Kasibunda, Kuloremon, dan Burtarjo ini IKM dilihat dari observasi IKM Kasibunda ini yang paling lama selama 30 tahun, dan bahwasannya berpengaruh secara signifikan bahwasannya IKM Kasibunda lah yang paling besar produksinya di antara industri yang lain yang masih baru merintis gitu. Dan menurut Dwi 2014 produktivitas dalam bekerja bisa meningkat seiring dengan pengalaman seseorang dalam menjalankan usahanya. Benar sekali bahwasanya dari ketiga responden itu terlihat jelas IKM Kasibunda produktivitasnya lebih tinggi dari ketiga responden lainnya. Selanjutnya yaitu pelatihan atau kegiatan seminar. Dilihat dari ketiga responden bahwasannya cuman ada satu pelaku yang pernah mengikuti pelatihan, yaitu IKM Kasibunda. Hal tersebut demikian karena IKM Kasibunda yang sudah berdiri sejak lama sehingga lebih dikenal oleh pemerintah. Jadi ketika ada kegiatan IKM Kasibunda yang lebih dihubungi gitu. Sedangkan yang kedua responden lainnya baru merintis gitu. Makanya pelatihan itu ketika ada kegiatan itu lebih dominan IKM Kasibunda itu. Yang lainnya belum pernah mengikuti kegiatan maupun kegiatan seminar lainnya gitu. Yang berkaitan dengan usaha emping melinjo gitu. Selanjutnya alasan memilih usaha dari ketiga responden, kemudahan produksi lah yang menentukan mereka dalam memilih usaha emping melinjo karena prosesnya cukup singkat ya, dari biji melinjo dipipihkan, dijemur, lalu menghasilkan output emping melinjo kan, proses produksinya lebih mudah gitu. Itu alasan para pelaku usaha memilih produksi emping melinjo. Terus selanjutnya sumber modal industri emping melinjo. Nah, di sini dipaparkan bahwasannya dari ketiga pelaku usaha modal memperoleh modal itu dari modal sendiri. Karena apa? Dalam produksi emping melinjo itu tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Dari modal awal mereka putar kembali, hasil perolehan laba itu digunakan kembali untuk keberlanjutan usahanya gitu. Nah, bahan baku yang digunakan dalam produksi emping melinjo di Desa Bernung itu menggunakan bahan baku campuran, mulai dari varietas ketan, kerikil maupun gentong. Karena memang kendala yang ada di lapangan, mereka mengeluhkan varietas yang sudah tercampur-campur di petani gitu, karena petani itu menanam berbagai varietas emping melinjo gitu. Nah, ketika mereka membeli itu tidak melihat dari varietasnya, yang penting stok biji melinjo ada gitu. Itu alasannya kenapa varietasnya. Namun varietas yang paling bagus itu varietas gentong, karena biji buah emping melinjo itu lebih besar sehingga sangat cocok untuk dibuat emping melinjo.
Selanjutnya pengadaan bahan baku di sentra produksi emping melinjo. Nah, pengadaannya yang pastinya mereka beli tidak hasil sendiri. Selanjutnya tempat pembeliannya yaitu dari pengepul. Mereka memperoleh biji melinjo itu dari pengepul langsung yang datang ke tempat para pelaku usaha. Dan frekuensi pembelian dilakukan itu tidak setiap kali produksi, namun beberapa kali dalam jangka waktu. Misal, ketika dalam satu kali produksi ada stok bahan baku biji melinjo, mereka akan beli gitu. Ketika harga murah, biji melinjo murah, biarpun stok mereka banyak, mereka akan melakukan pembelian karena memang harga biji melinjo ini kadang berubah-ubah gitu alasan mereka itu. Dan sistem biji melinjo ini juga sistem tanaman musiman gitu. Hal itu yang mempengaruhi frekuensi pembelian, dan cara pembayarannya juga dilakukan secara tunai. Ada kalanya para tengkulak biji melinjo itu melakukan meminta uangnya langsung gitu sebelum mereka memberikan biji melinjonya. Itu. Selanjutnya, peralatan yang digunakan dalam produksi emping melinjo ada beberapa, yaitu pertama tungku, baik serokan, palu, kuali, tatakan, scrap, mangkok, dan semua peralatan yang digunakan dalam produksi emping melinjo. Ini merupakan bagian dari proses produksi emping melinjo, dari pemanasan wajan, memasukkan biji melinjo, proses penyangraian menggunakan pasir, terus pengangkatan biji melinjo, terus pemisahan biji dari kulit luarnya dalam keadaan masih panas. Selanjutnya pemukulan dan pemipian emping melinjo, pemisahan emping dari batu, landasan atau tatakan yang digunakan, terus penataan di atas plastik jemur, dan dilanjutkan penjemuran, dan keluarlah hasil output emping melinjo. Itu merupakan proses produksi. Nah, pemasaran yang dilakukan para pelaku industri emping melinjo di Desa Bernung itu menggunakan kemasan kardus ataupun kantong kresek asoy gitu, tergantung dengan jumlah pembelian atau jumlah konsumen membeli emping melinjo. Nah, di sini lemahnya produk yang dihasilkan para produsen emping melinjo ini belum memiliki label khusus. Kemasannya hanya dijual dengan sistem curah, tidak memiliki keamanan khusus tentang mutu emping melinjo gitu. Itu pemasarannya. Nah, ini berkaitan sekali dengan analisis CPPOB pada sentra produksi emping melinjo yang ada di Desa Bernung. Ini dilakukan pedoman berdasarkan Menteri Perindustrian tahun 2010, mulai dari pertama lokasi dan lingkungan produksi, yang kedua bangunan dan fasilitas, yang ketiga peralatan produksi, yang keempat sumber air atau sarana penyediaan air, bahan yang digunakan, produk akhir, fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi, terus kesehatan dan higienis karyawan, pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi, terus penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan dan penanggung jawab, serta pelatihan karyawan. Ini merupakan bagian pada analisis cara produksi olahan pangan yang baik berdasarkan Menteri Perindustrian tahun 2010. Ini berdasarkan kategori. SS itu sesuai dengan syarat CPPOB, SR itu ketidaksesuaian kategori ringan, SE itu ketidaksesuaian kategori serius. Maka didapat hasil pada sentra produksi emping melinjo dengan kategori SS yang paling dominan, artinya sudah sesuai dengan syarat CPPOB. Namun ada beberapa bagian poin yang belum sesuai dengan syarat peraturan pedoman Menteri Perindustrian. Nah, ini yang menjadi kendala dari para pelaku karena belum memahami sepenuhnya cara produksi olahan pangan yang baik. Itu. Selanjutnya yaitu nilai tambah. Nah, perhitungan nilai tambah di sini menggunakan konsep nilai tambah bruto. Artinya nilai tambah bruto adalah yang tidak memperhatikan penyusutan gitu. Nah, analisis biaya dari IKM Kasibunda dulu. Yang pertama, dari ketiga responden IKM Kasibunda dianalisis biaya total yang dikeluarkan dalam 1 tahun produksi itu dipukul rata sebesar 597.119.000 dengan penerimaan yang diperoleh 800.864 juta, dan pendapatan yang diperoleh IKM Kasibunda sebesar 266.881.000.
gitu. Jelas sekali karena IKM Kasibunda lah yang paling besar produksinya di antara yang lain. Sedangkan analisis biaya Kuloremen itu diperoleh sebesar biaya total yang dikeluarkan dalam 1 tahun itu sebesar 163.523.992 rupiah dengan total penerimaan 267.120.000 dan pendapatan yang diperoleh industri Kuloremen sebesar 103.596.8 rupiah itu perolehan dalam 1 tahun. Dan industri Butarjo itu mengeluarkan biaya total sebesar 107.765.000 dan penerimaan yang diperoleh dalam 1 tahun produksi sebesar 144 juta dan pendapatan yang diperoleh oleh Butarjo dalam 1 tahun produksi sebesar 36.235.000. Ini sangat kecil dibanding dengan industri yang lainnya dari ketiga responden karena Butarjo hanya memproduksi 25 biji melinjo per harinya gitu. Setelah itu proses perhitungan nilai tambah. Nah, di sini nilai tambah IKM Kasibunda diperoleh nilai tambah pada perhitungan menggunakan metode Hayami sebesar 11.483 rupiah dalam 1 kilogram produksi emping melinjo dan memperoleh keuntungan sebesar 8.433 rupiah. Selanjutnya nilai tambah IKM industri Kuloremen diperoleh nilai tambah dalam 1 kilogram produksi emping melinjo memperoleh 17.950 rupiah dengan keuntungan sebesar 14.821 rupiah dalam 1 kilo produksi emping melinjo. Selanjutnya nilai tambah yang diperoleh oleh Butarjo dalam memproduksi emping melinjo sebesar 11.390 rupiah dan tingkat keuntungan diperoleh 72% atau keuntungan per kilogramnya 8.240 rupiah. Ini dilihat sangat jelas nyata bahwasanya analisis nilai tambah berdasarkan skala usaha tersebut. Skala industri kecil itu lebih besar nilai tambahnya dibanding industri yang sudah menengah. Tepatnya industri Kuloremen memperoleh nilai tambah yang paling besar dari IKM Kasibunda yang produksinya lebih tinggi. Karena apa? Ini dipengaruhi oleh penerimaan industri Kuloremen. Jadi industri Kuloremen ini harga jualnya itu lebih tinggi dari kedua industri yang lainnya sebesar 54.000 per kilogramnya. Sedangkan industri lainnya hanya menjual 40.000 per kilogramnya. Jadi terlihat bahwasanya nilai tambah yang diperoleh Kuloremen itu lebih tinggi karena penerimaan yang diperoleh Kuloremen itu lebih besar dari kedua industri tersebut. Mungkin itu. Selanjutnya saran yang dapat dalam penelitian ini gitu. Berdasarkan hasil observasi diharapkan kepada pelaku usaha di Desa Bernung itu terus meningkatkan dan mempertahankan usahanya semakin berkembang itu karena usaha yang dijalankan sudah sejak lama dan mengolah salah satu makanan tradisional gitu dan dapat menambah pendapatan rumah tangga di sekitar gitu dan diharapkan pemerintah daerah atau pemerintah setempat memberikan penyuluhan mengenai cara produksi olahan pangan yang baik. Tidak hanya itu, pemerintah harusnya menyediakan stok bahan baku sehingga tidak kesulitan bagi para produsen dalam memproduksi emping melinjo. Mungkin itu saran dari dalam penelitian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.